Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita Machine Learning dengan topik algoritma dari Machine Learning, yaitu kita akan melihat apa itu supervised, semi-supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita membacakan basmalah atau berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Machine learning merupakan cabang ilmu kecerdasan buatan, khususnya yang mempelajari tentang bagaimana komputer mampu belajar dari data untuk meningkatkan kecerdasannya. Machine learning adalah metode analisis yang membantu menangani data besar dengan cara mengembangkan algoritma komputer. Dengan menggunakan data, pembelajaran mesin atau machine learning memungkinkan komputer menemukan wawasan yang tersembunyi tanpa diprogram secara eksplisit saat mencarinya. Machine learning itu belajar dari pengalaman, ya, selanjutnya belajar mengikuti sesuai dengan instruksi yang diberikan. Metode machine learning, ya, ada beberapa tipe dari machine learning. Ya, ada yang mengelompokkan machine learning itu ke dalam 3 bagian. Pertama adalah supervised learning, selanjutnya unsupervised learning, dan yang ketiga adalah reinforcement learning. Ya, kalau supervised learning itu biasa digunakan untuk regression, selanjutnya classification. Sementara unsupervised learning itu digunakan untuk dimensionality reduction dan clustering. Sementara reinforcement learning ya itu banyak digunakan dalam game AI ya, skill acquisition, selanjutnya learning task, robot navigation, dan real time decision. Ada juga yang mengelompokkan machine learning itu ke dalam 4 tipe atau metode. Ya, yang pertama itu adalah supervised learning, unsupervised learning, yang ketiga adalah semi supervised learning, yang keempat adalah reinforcement learning. Sekarang kita lihat supervised learning. Supervised learning jika diterjemahkan secara literal itu berarti pembelajaran terarah atau terawasi. Artinya, pada pembelajaran ini ada guru, yaitu di sini adalah manusianya sendiri, yang mengajarkan atau mengarahkan dan siswa mesin yang diajarkan. Jadi siswa di sini adalah mesinnya. Algoritma machine learning, ya, supervised learning ini merupakan algoritma machine learning dengan menggunakan data latih untuk melakukan pembelajaran. Data latihnya adalah data yang sudah berlabel, bertujuan agar mesin mengidentifikasi label input yang baru dengan menggunakan fitur yang ada untuk melakukan prediksi dan klasifikasi. Supervised learning, jadi tadi ya, supervised learning ini adalah algoritma machine learning yang menggunakan data label atau data yang sudah berlabel. Ya, kita contohkan di sini, ya, ini adalah gambar hexagon, ya, ini adalah segitiga dan ini adalah sphere atau segi 4. Dan ini adalah data yang sudah berlabel di sini ya di dalamnya. Selanjutnya akan dimasukkan ke dalam model yang sudah dilatih. Selanjutnya akan dilakukan prediksi ya sesuai dengan data uji, maka outputnya akan ada ya jika bentuknya seperti ini itu adalah square dan jika bentuknya seperti ini adalah segitiga. Ya, supervised learning juga bisa kita lihat dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi ada input data. Jadi inputnya ini adalah berupa data yang sudah berlabel pisang, ya, menyatakan label pisang. Selanjutnya itu akan dilatih, ya, melalui model yang sudah terbentuk. Ya, jadi selanjutnya dia akan menggunakan algoritma yang ada dan selanjutnya akan dilakukan pemrosesan. Outputnya adalah model yang terlatih, ya, yang bisa memprediksi atau bisa mengklasifikasi apakah buah ini adalah buah pisang atau tidak. Ya,
kita juga bisa lihat di sini ya bentuk dari supervised learning itu. Ya, ini adalah contohnya adalah input datanya. Ya, input datanya adalah buah tomat yang sudah berlabel. Selanjutnya di sini akan dilakukan ya ini merupakan ada data trainingnya nanti data set training, dan di sini juga ada output yang sudah ditentukan ya, sudah ditentukan bahwa bentuk seperti ini itu adalah tomat, dan dia akan diolah ya dengan menggunakan algoritma yang ada dari machine learning. Selanjutnya diproses, dari hasil ini akan keluar semacam model yang sudah terlatih. Maka begitu model yang sudah terlatih ini diinputkan buah tomat ini, maka outputnya secara otomatis mesin sudah mengetahui bahwa itu adalah tomat. Supervised learning adalah salah satu jenis metodologi pembelajaran machine learning yang paling umum. Konsep pembelajaran ini fokus pada pelabelan data latih. Model ini pertama kali belajar dari data pelatihan yang diberikan. Ya, data pelatihan berisi pola yang berbeda yang akan dipelajari oleh model. Dengan kata lain, keluarannya sudah tersedia, namun untuk kumpulan data ada berbagai keluaran. Pengawasan di sini berarti membantu model untuk memprediksi hal yang benar. Data tersebut akan berisi masukan dengan keluaran yang sesuai. Ya, ini memiliki pola tersembunyi di dalamnya. Algoritma akan mempelajari pola-pola ini dan akan mencoba menerapkan pengetahuan yang sama ke data yang tidak terlihat. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai-nilai masa depan. Unsupervised learning. Unsupervised learning ini tadi bedanya kalau di supervised learning dia menggunakan data latih, sementara unsupervised learning itu tidak menggunakan data latih dalam melakukan pembelajarannya. Dan sistem mempelajari unlabeled data berdasarkan fitur-fitur dari data tersebut. Tadi pada supervised learning dia menggunakan data latih. Data latihnya adalah data yang berlabel atau berlabel data. Sementara kalau unsupervised learning itu tidak menggunakan data latih dalam melakukan pembelajaran. Sistem mempelajari unlabeled data berdasarkan fitur-fitur dari data tersebut. Algoritma ini tidak memiliki variabel target dan bertujuan mengelompokkan objek yang serupa dalam suatu area tertentu. Jadi ini konsepnya adalah clustering. Kalau tadi ya dia memiliki variabel target. Ya, variabel target. Jadi dia akan melakukan prediksi dan klasifikasi berdasarkan input yang diberikan, dan di situ ada variabel targetnya. Unsupervised learning, jadi misalnya di sini ini adalah inputnya, ya inputnya di sini ada ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya jadi outputnya di sini tidak diketahui, ya jadi tidak ada data latih di sini, ya tidak menggunakan data latih. Selanjutnya diinterpretasikan ya berdasarkan menggunakan algoritma yang ada. Selanjutnya lakukan pemrosesan, maka outputnya nanti akan dilakukan pengklasteran ya berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri dari input data ini. Jadi nanti di sini ada nanti klasternya adalah buah apel, selanjutnya ada pisang dan ada belimbing ya. Jadi ini adalah nanti akan menghasilkan semacam model train atau training model. Unsupervised learning juga bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi ini adalah berupa data ya, berupa data yang tidak berlabel ya, yang tidak, dan outputnya belum diketahui ya, outputnya belum diketahui. Selanjutnya dia juga tidak menggunakan dataset latih. Selanjutnya akan diinterpretasikan ya, input ini akan diinterpretasikan, diolah menggunakan algoritma ya, diproses. Selanjutnya nanti outputnya itu berupa clustering ya, pengklasteran dari input yang ada berdasarkan pattern-pattern atau pola yang dimasukkan. Unsupervised learning juga bisa kita lihat di sini ya, misalnya ini adalah kita inputkan datanya yang tidak berlabel ya, jadi tidak ada data training ya, output juga tidak diketahui, kita belum mengetahuinya. Kalau supervised learning kita sudah tahu outputnya ya berdasarkan dari input raw data atau data yang sudah ada labelnya ya. Selanjutnya kalau di unsupervised learning ini berarti tidak ada data training dan outputnya tidak diketahui. Selanjutnya dia akan dilakukan interpretasi ya dengan menggunakan algoritma dari machine learning. Selanjutnya diproses, maka outputnya nanti akan berupa pengklasteran dari input yang kita berikan.
Ya, kalau di sini berarti nanti berarti akan dilakukan atau akan dihasilkan klaster pertama itu adalah klaster pisang ini. Selanjutnya nanti klaster kedua adalah klaster dari buah apelnya. Unsupervised learning ini ya permasalahan yang ditangani atau yang dikerjakan oleh unsupervised learning itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Tadi ada pertama itu adalah masalah clustering, yang kedua adalah masalah asosiasi. Supervised learning dan unsupervised learning. Jadi kita bisa lihat di sini bedanya ya. Jadi kalau supervised learning itu dia akan melakukan klasifikasi dan prediksi, sementara kalau unsupervised learning itu akan melakukan clustering. Jadi di sini inputnya itu sudah ada labelnya, sudah ada sudah ada labelnya. Jadi begitu masuk ke supervised learning ya, dia akan dihasilkan semacam model yang dapat melakukan prediksi. Jika diberikan gambar seperti ini ya, maka model akan prediksi bahwa itu adalah duck ya, adalah bebek. Sementara unsupervised learning itu data inputnya itu adalah data yang tidak berlabel, atau di sini juga tidak ada data latih. Ya, begitu kita masukkan ke dalam unsupervised learning, ya dia akan mencoba mengcluster berdasarkan karakteristik dari data input yang kita masukkan. Ya, jadi di sini misalnya nanti akan dibuatkan ya ternyata hasil dari pengclusteran ya itu akan dihasilkan 3. Ya, ini adalah klaster pertama, dianggap itu adalah bebek ya. Selanjutnya di sini adalah kelinci dan ini adalah landak. Ya, algoritma yang bisa digunakan dalam supervised dan unsupervised learning. Ya, supervised learning itu algoritma pertama itu bisa menggunakan decision tree. Kita juga bisa menggunakan random forest. Selanjutnya kita juga bisa melakukan menggunakan algoritma regresi, naive Bayes classifier, selanjutnya ada nearest neighbor, selanjutnya super vector machine dan artificial neural network. Sementara unsupervised learning kita bisa menggunakan clustering ya, k-means, selanjutnya DBSCAN, fuzzy chain, ya, self organizing map. Semi supervised learning. Semi supervised learning yaitu tipe yang menggabungkan antara supervised ya dan unsupervised untuk menghasilkan suatu fungsi. Semi supervised learning itu adalah jenis pembelajaran yang memiliki data masukan atau input dalam jumlah yang besar dan hanya beberapa dari data tersebut yang mempunyai label. Jadi artinya kalau pada supervised learning tadi ya datanya berlabel ya, datanya ada labelnya, sementara unsupervised learning di situ datanya tidak berlabel ya. Kalau semi supervised learning berarti data tersebut ada yang berlabel, ada yang tidak berlabel. Metode machine learning ini ya tidak begitu berbeda dibandingkan supervised learning. Akan tetapi semi supervised learning itu menggunakan data berlabel dan tidak untuk melatih algoritma. Jadi kalau supervised learning tadi ya untuk melatih algoritmanya dia menggunakan data berlabel. Sementara kalau unsupervised learning tadi ya untuk melatih algoritmanya dia menggunakan data yang tidak berlabel. Semi supervised learning ini biasanya digunakan untuk data berlabel dalam jumlah kecil dan tidak dilabeli dalam jumlah yang besar. Jadi komposisinya ya kalau kita punya sebuah dataset, maka dataset yang datanya yang berlabel itu lebih kecil dibandingkan data yang tidak dilabeli. Ya, jadi jumlah data yang tidak berlabel itu lebih besar pada saat kita menggunakan semi supervised learning. Metode semi supervised learning ini ya merupakan metode machine learning yang dapat digunakan. Metode lainnya seperti kita bisa melakukan, artinya semi supervised learning ini kita bisa melakukan klasifikasi, regresi, dan prediksi. Ya, contoh penggunaan semi supervised learning itu adalah proses identifikasi wajah seseorang pada webcam atau kamera smartphone. Semi supervised learning kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti ada yang datanya berlabel, ya, ada yang tidak berlabel ya. Jadi tadi jumlah data yang berlabel itu lebih besar daripada data yang berlabel ya. Ini jadi ini unlabel datanya, kalau ini adalah data yang berlabel ya. Jadi kita anggap misalnya ini adalah gambar wajah, ini bukan gambar wajah, jadi sudah ada labelnya. Sementara yang ini adalah data yang tidak berlabel. Selanjutnya masuk ke algoritma ya. Algoritma dia akan lakukan pembelajaran
dan akan dikelompokkan apakah itu wajah atau bukan. Reinforced learning. Reinforced learning ya biasanya digunakan untuk robotik, ya pembuatan game dan navigasi. Dengan metode learning ini, ya algoritma akan mampu menemukan aksi atau perlakuan yang menghasilkan output terbaik dari hasil uji coba yang berulang kali atau melalui trial and error. Ada 3 komponen utama dalam reinforcement learning, yaitu agent, ya ini bertugas untuk membuat keputusan, lingkungan atau environment, ya di sini apa saja yang berinteraksi dengan agent. Selanjutnya ada aksi atau action, ya yang akan agent bisa lakukan. Tujuan utama dari reinforcement machine learning ini itu adalah bagi agent untuk menentukan aksi apa yang memaksimalkan hasil dalam waktu yang ditentukan. Dari reinforcement learning, ya reinforcement learning tadi itu ada agent, ya ada agent, selanjutnya ada environment, selanjutnya ada action. Ya ini adalah 3 komponen yang mempengaruhi reinforcement learning. Ya jadi ada environmentnya, ada agent, dan ada actionnya. Ya, di sini adalah datanya, ya outputnya tadi bisa dalam bentuk klasifikasi, kita bisa melakukan klasifikasi, bisa melakukan regresi dan prediksi. Ilustrasi sederhana dari reinforcement learning ini, ya kita asumsikan seorang dosen sudah menjelaskan aturan yang harus ditaati oleh mahasiswa di dalam kelas. Suatu ketika, seorang mahasiswa datang terlambat ke dalam kelas, maka dosen tersebut memberikan hukuman kepada mahasiswa yang terlambat. Dari hukuman itu, mahasiswa tadi akan merubah sikapnya untuk datang tepat waktu. Juga demikian, kepada mahasiswa yang disiplin dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas, maka dosen memberikan semacam nilai tambahan atau reward. Apabila sistem ini berjalan dalam jangka waktu tertentu, maka keadaan mahasiswa tadi pasti akan konvergen untuk bersikap disiplin dalam waktu pembelajaran. Machine learning, kesimpulannya di sini ya, machine learning itu ada yang mengkategorikan ke dalam 3, ada yang mengkategorikan ke dalam 4. Ya, jadi ada yang supervised, ada unsupervised, ada semi supervised, ada reinforcement learning. Ya, jadi kalau supervised learning ya, dia bisa melakukan regression, ya bisa melakukan klasifikasi. Sementara unsupervised learning, ya, dua masalah utamanya itu adalah melakukan clustering dan asosiasi. Selanjutnya di dalam unsupervised learning, ya, jadi variabel target tidak tersedia. Kalau supervised learning, ya, variabel target itu, ya, secara terus, ya, dia bersifat kategorikal. Di dalam classification, ya, supervised learning, misalnya kita bisa melihat medical imaging dan kita juga bisa memprediksi harga. Sementara untuk yang unsupervised learning, itu aplikasinya bisa kita lihat dalam membuat customer segmentation atau market basket analysis. Kalau yang semi supervised learning, ya, di sini target variabelnya, target variabel atau itu merupakan bentuk kategorikal dan dia bisa melakukan klasifikasi dan clustering. Ya, aplikasinya pada klasifikasi ini bisa kita melakukan text classification, selanjutnya pada clustering kita bisa melakukan land finding on GPS data. Kalau reinforcement learning, ya, jadi dia juga ada categorical target variable, dia juga mempunyai dan tidak memiliki target variable, ya. Dia bisa melakukan klasifikasi dan pengawasan. Ya, contoh aplikasinya pada klasifikasi itu adalah optimize marketing, selanjutnya adalah pada pengawasan itu adalah driverless car. Seperti kita tahu sekarang ada mobil yang tanpa drivernya. Kesimpulannya dari 3 atau 4 metode machine learning tadi, ya, kalau pembelajaran yang diawasi atau supervised learning itu bergantung pada pelabelan data dan mengetahui seperti apa hasilnya. Karena tadi variabel targetnya sudah ada, ya sudah tersedia. Jadi dia bisa mengetahui seperti apa hasil akhir atau outputnya. Sementara pembelajaran tanpa pengawasan atau unsupervised learning, yaitu tidak melabeli data, tetapi menggunakan analisis untuk melihat bagaimana data tersebut mengelompokkan atau mengelompok.
Jadi di sini dia akan melakukan cluster ya berdasarkan dari karakteristik dari data input yang tidak berlabel tadi. Kalau pembelajaran semi supervised learning itu menghubungkannya dengan memberikan label pada beberapa data dan membiarkan yang lain tidak berlabel. Jadi tadi kalau yang semi supervised learning ya komposisi dari data yang tidak berlabel lebih besar daripada data yang berlabel. Ya, ini bisa terjadi ketika kita membuat model machine learning. Jadi ada yang disebut dengan underfit model. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan good model. Ya, ada yang kita sebut dengan overfitted model. Ya, jika kita buat dalam bentuk slotnya, ya akan kelihatan seperti ini grafiknya. Ya, apa yang dimaksud dengan overfitting? Overfitting ini terjadi karena model yang dibuat itu terlalu fokus pada training dataset tertentu, sehingga tidak bisa melakukan prediksi dengan tepat jika diberikan dataset lain yang serupa. Jadi dia hanya fokus kepada dataset latih yang kita berikan, dan begitu kita berikan dataset lain, ya padahal dia mirip, tapi dia tidak bisa melakukan prediksi. Overfitting biasanya akan menangkap data noise yang seharusnya diabaikan. Nah, ini salah satu kelemahan dari algoritma atau model nanti yang akan kita gunakan terjadinya noise. Overfitting model itu akan memiliki low loss ya dan akurasinya rendah. Contoh overfitting, misalnya kita akan melakukan prediksi mahasiswa baru yang mampu berprestasi atau tidak ya berdasarkan data-data mahasiswa yang telah lalu untuk mengenali ciri-ciri mahasiswa yang akan berprestasi. Ya, beberapa ciri atau atribut yang dimiliki oleh mahasiswa misalnya ada usia, asal, jenis kelamin, agama, golongan darah, pekerjaan ayah, pendidikan ayah, jurusan SMA, atas prestasinya. Ya, prestasi ini adalah label yang ingin diprediksi. Padahal yang mempengaruhi prestasi mahasiswa, kalau kita tahu hanyalah usia misalnya, asal, pendidikan ayah, pekerjaan ayah, dan jurusan di SMA. Maka noise-nya dari atribut yang kita berikan tadi atau variabel yang kita berikan tadi itu merupakan jenis kelamin, agama, dan golongan darah. Sehingga jika kebetulan agama pada semua mahasiswa lama semuanya Islam, dan itu dikenal sebagai pola. Jadi pola pertama itu misalnya yang berhasil itu atau mahasiswa yang memiliki prestasi itu adalah mahasiswa yang beragama Islam. Ini kebetulan kita dapat polanya seperti itu. Maka ketika ada mahasiswa baru yang memenuhi semua kriteria usia, asal, pendidikan ayah, pekerjaan ayah, dan jurusan SMA, itu akan diprediksi tidak berprestasi hanya karena agamanya Hindu. Sementara pada kenyataannya ia berprestasi, maka prediksi seperti ini itu mengandung noise atau mengandung outlier. Ya, jadi pada kesimpulannya prediksinya salah. Underfitting ini terjadi ketika model tidak bisa melihat logika di belakang data, sehingga tidak dapat melakukan prediksi dengan tepat baik untuk dataset training maupun dataset lain yang serupa. Underfitting model itu akan memiliki high loss dan akurasinya rendah. Sementara model yang baik itu adalah model yang dapat menjelaskan data tanpa terpengaruh oleh data noise. Ya, model tidak akan fit ya terhadap tiap data point, namun mampu menjelaskan kelompok data. Model yang baik juga memiliki low cost ya dan akurasi tinggi. Ya, dia low cost ya dan akurasinya tinggi. Sekarang kita lihat apa sih dampak machine learning di masyarakat. Penerapan teknologi machine learning mau tidak mau pasti telah dirasakan sekarang. Setidaknya ada dua dampak yang saling bertolak belakang dari pengembangan teknologi machine learning. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Salah satu dampak positif dari machine learning itu adalah ya menjadi peluang bagi wirausahawan ya dan praktisi teknologi untuk terus berkarya dalam mengembangkan teknologi machine learning. Terbantunya aktivitas yang harus dilakukan manusia pun menjadi salah satu dampak positif dari machine learning. Sebagai contoh, adanya fitur pengecekan ejaan untuk tiap bahasa pada Microsoft Word. Ya, seperti kita lihat, jika kita men-search-nya dalam bahasa Inggris, ya, maka nanti pada saat kita melakukan pengetikan di Microsoft Word, ada salah
kata menulisnya, maka dia akan kelihatan ada tulisan atau berwarna merah, di bawahnya ada merah, tanda merahnya. Ya, kalau seandainya itu dilakukan secara manual, kita yakin pasti memakan waktu berhari-hari dan melibatkan banyak tenaga untuk mendapatkan penulisan yang sempurna. Tapi dengan bantuan fitur pengecekan ejaan tersebut secara real time, kita bisa melihat kesalahan yang terjadi pada saat pengetikan. Akan tetapi, selain dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, pasti juga memiliki dampak negatif yang harus kita waspadai. Salah satunya itu adalah adanya pemotongan tenaga kerja karena pekerjaan telah digantikan oleh alat teknologi machine learning. Ya, ini merupakan suatu permasalahan yang harus dihadapi. Ya, ditambah dengan ketergantungan terhadap teknologi, itu akan semakin terasa hari per hari, ya, bulan per bulan, tahun demi tahun. Di sini manusia akan lebih terlena oleh kemampuan gadgetnya, sehingga dia lupa belajar untuk melakukan suatu aktivitas tanpa bantuan teknologi. Ya, seperti yang kita pernah rasakan, mungkin juga Anda semua juga merasakan. Dulu kita bisa berhitung dengan cepat tanpa bantuan dari kalkulator atau komputer dan sebagainya. Tapi sekarang ketergantungan kita terhadap kalkulator atau komputer atau bantuan teknologi lain itu sangat tinggi. Sehingga kita kadang-kadang untuk menambahkan 1 ditambah dengan 4 saja itu memakan waktu yang lama. Dan ini adalah salah satu dampak negatif dari machine learning itu sendiri. Untuk memudahkan Anda paham dengan apa itu supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, dan reinforcement learning, Lucy mohon ya Anda mengerjakan tugas ini. Jadi tolong cari paper atau artikel ya masing-masing 2 untuk supervised, 2 untuk unsupervised, 2 untuk semi-supervised, dan 2 untuk reinforcement. Ya, selanjutnya ya tulis di sini judul papernya apa, selanjutnya tipe machine learning yang digunakan apakah supervised atau unsupervised, selanjutnya algoritma yang digunakan, misalnya supervised learning dia menggunakan algoritma apa, selanjutnya untuk menyelesaikan masalah apa. Unsupervised juga gitu, misalnya dia menggunakan machine learning tipenya itu adalah unsupervised, dia menggunakan algoritma A misalnya untuk menyelesaikan masalah B gitu. Ya, ini tolong Anda kerjakan. Bu Lucy berharap ya betul-betul dikerjakan dengan baik sehingga tahu masing-masing dari tipe machine learningnya, ini algoritmanya, dan bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, demikian yang bisa Bu Lucy sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf dari salah dan kilaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat pagi.